Ada lebih banyak gunung berapi di Venus daripada di planet lain dalam tata surya, lebih dari 1.600. Dan satu hari di Venus diukur dari beberapa waktu yang dibutuhkan untuk berputar satu kali pada porosnya, lebih lama daripada waktu yang dibutuhkannya untuk mengorbit matahari. Wow, dan itu baru satu hari. Efek rumah kaca ekstrem menghangatkan permukaan planet ini hingga 465 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Angin di sana mencapai kecepatan 724 km per jam di lapisan awan tengahnya, lebih cepat dari tornado tercepat di bumi. Tekanan pada permukaan Venus 90 kali lebih tinggi daripada di permukaan laut di bumi. Tempat bagus untuk liburan ya? Dan baru-baru ini, tempat menakjubkan ini menjadi lebih menarik. Di atmosfer Venus yang beracun, ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, para ilmuwan belum sempat mengumpulkan spesimen mikrob atau mengambil foto kehidupan di sana. Tapi, mereka telah menemukan zat kimia yang disebut fosfina, dan itu penemuan besar. Jika bukan bahan kimia asing sebelumnya yang menghasilkan gas ini, pasti ada sejenis kehidupan mikrob yang terlihat dalam proses itu. Fosfina terdiri dari 3 atom hidrogen atau 1 atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan normal yang butuh oksigen, termasuk kita manusia. Di bumi, fosfina dapat ditemukan di tempat-tempat tanpa atau sedikit oksigen, misalnya rawa dan paya. Gas itu dihasilkan campuran kompleks bakteri yang hidup di sana, juga bisa diproduksi secara industri. Yang paling aneh adalah fosfina tidak seharusnya ada di atmosfer Venus sama sekali. Gas ini butuh tekanan dan suhu yang tepat serta bertonton hidrogen agar terbentuk. Tidak terlalu mengejutkan menemukannya di Saturnus atau Jupiter, raksasa gas yang terkenal. Tapi di Venus benar-benar tak terduga. Tidak mungkin fosfina dapat diproduksi secara alami di planet ini. Jumlah kecil fosfina dapat dihasilkan selama letusan gunung berapi, badai petir, mineral yang meledak ke permukaan, atau meteorit yang masuk atmosfer Venus. Tapi itu tidak cukup untuk menjelaskan apa yang telah diamati para astronom. Itu hanya menghasilkan 1/10.000 fosfina yang dilihat teleskop. Tapi mari mulai dari awal. Pada tahun 2017, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Jane Greaves dari Universitas Cardiff mulai menggunakan teleskop radio James Clerk Maxwell di Hawaii. Panjang sekali namanya. Ide utamanya adalah mencari gas fosfina. Ini akan menjadi tanda kehidupan di Venus. Ketika datanya keluar dan para peneliti menganalisisnya, mereka terkejut. Sinyal fosfina sangat kuat. Tim memeriksa hasilnya beberapa kali. Mereka ingin memastikan tidak ada zat lain yang meniru keberadaan gas fosfina. Jadi sekarang, apakah itu berarti ada kehidupan di Venus? Belum tentu. Jika gas ini dibentuk oleh beberapa organisme misterius, pertanyaan besarnya, bagaimana mereka bertahan hidup di Venus? Di bumi, beberapa mikrob dapat berkembang di lingkungan dengan keasaman 5%, tapi tidak lebih. Namun, awan di Venus hampir seluruhnya terbentuk dari asam. Dan meskipun suhu di sana cukup nyaman, yaitu 30 derajat Celcius, awan ini mengandung lebih dari 90% asam sulfat. DNA, asam amino, protein, komponen kehidupan di bumi akan larut di sana dalam sekejap. Permukaan Venus terlalu panas untuk segala jenis molekul kompleks untuk membentuk kehidupan. Atmosfer Venus juga 50 kali lebih kering dari tempat terkering di bumi. Ada teori bahwa mikrob mungkin bersembunyi di tatasan air langka yang mengambang di atmosfer, tapi itu belum terbukti. Saat ini, tim peneliti menunggu pengamatan lebih lanjut. Mereka akan mencari gas lain yang berhubungan dengan kehidupan. Namun, meski mereka menemukan lebih banyak bukti, bentuk kehidupan di Venus akan terdiri dari bahan-bahan penyusun yang sama sekali berbeda dari yang ada di bumi. Atau mungkin dilindungi oleh cangkang tahan asam sulfat. Itu bisa dibuat dari zat seperti belerang, lilin, grafit, atau hal lain yang tidak dapat kita bayangkan. Tentu saja, beberapa ahli mempertanyakan gagasan tentang kehidupan di Venus. Mereka menduga gas itu mungkin dihasilkan selama beberapa proses geologi atau atmosfer yang terjadi di planet ini. Tapi, para pendukung kedua teori ini sepakat pada satu hal.
Penemuan itu luar biasa. Menariknya, para astronom selalu berusaha menemukan tanda-tanda kehidupan di bulan es planet raksasa atau bahkan lebih dekat, di Mars. Tapi mereka tak pernah mempertimbangkan Venus dengan serius. Jika pengamatan teleskop lain dan misi luar angkasa di masa depan memastikan bahwa fosfina diproduksi oleh organisme hidup, kita bisa mendapat banyak kejutan menarik. Maka manusia akan mengetahui sebuah planet dengan biosfer asing bagi kita. Dan planet ini akan berada tepat di sebelah bumi. Namun, omong-omong soal mengunjungi Venus, apa manusia bisa mendarat di planet ini? Bagaimanapun, robot sudah berkeliaran di sekitar permukaan planet merah. Venus memang lebih dekat ke bumi daripada Mars, tapi kondisinya jauh lebih keras. Planet ini lebih panas dari Merkurius, meski jarak Venus hampir 2 kali lipat dari matahari. Suhunya lebih tinggi dari titik leleh banyak logam, dan beberapa di antaranya, seperti timah dan bismut, bisa jatuh seperti salju di puncak gunung tertinggi. Jika mengunjungi planet ini, kamu hanya akan menemukan batu yang tandus. Dataran basal raksasa dipenuhi dengan gunung berapi dan pegunungan. Di beberapa tempat, permukaannya meleleh karena panas di bawahnya. Setelah dikeluarkan sebagian, batuan itu kembali mengeras. Jika manusia pergi ke Venus, kemungkinan besar mereka akan membangun kota terapung di awan atmosfer Venus. Pada sekitar 49 km di atas permukaan, kondisinya seperti tekanan dan gravitasi mirip dengan di bumi. Suhunya juga bisa diatur sekitar 75 derajat Celcius. Pikirkan Death Valley, California di hari yang sungguh panas. Tekanan atmosfernya setengah dari tekanan di permukaan laut bumi. Jika pergi keluar, kamu tidak perlu memakai baju bertekanan. Tekanan yang kamu rasakan akan sama seperti di puncak Gunung Kilimanjaro. Selain itu, koloni ini akan lebih terlindungi dari radiasi matahari daripada di Mars. Jika atmosfer menjadi tujuan akhir misi itu, mendaratkan pesawat antariksa atau lebih tepatnya membuatnya melayang di udara akan terlihat sangat berbeda. Idenya adalah menggunakan kapal udara di atmosfer atas untuk jangka waktu yang lama. Kapal udara itu dengan terbungkus pelindung akan masuk atmosfer Venus dengan kecepatan 7.315 meter per detik. Dalam 7 menit berikutnya, kecepatannya turun menjadi 457 meter per detik. Setelah itu, parasut besar akan terbuka. Ini akan semakin memperlambat pesawat antariksa. Lalu keadaan akan agak sibuk, pelindung yang tak diperlukan lagi akan jatuh. Kapal udara itu kemudian akan mengembang sendiri sambil meluncur melalui atmosfer menuju permukaan planet. Kecepatannya setidaknya 100 meter per detik. Itu akan menjadi semakin besar dan gaya tarik serta angkatnya akan meningkat. Lalu, parasut tidak akan dibutuhkan lagi, awak kapal akan menyingkirkannya, dan kapal akan terisi udara sepenuhnya. Jika semua berjalan sesuai rencana, kapal akan berhenti 48 km di atas permukaan Venus. Setelah itu, pesawat akan berkeliling Venus. Ia akan digerakkan oleh angin yang dapat mencapai kecepatan 354 km per jam di puncak lapisan awan. Namun, jika memutuskan mendekat ke permukaan, kamu harus sangat hati-hati. Angin di lapisan tengah bisa 2 kali lebih cepat. Kapal udara tersebut dapat diisi dengan campuran gas nitrogen dan oksigen yang dapat dihirup. Kombinasi seperti itu tak akan begitu padat dibandingkan atmosfer Venus. Itu akan memberikan daya apung yang dibutuhkan agar tetap ada di atas sana. Venus terkenal dengan awannya yang super padat. Awan ini membuat Venus bersinar cukup terang sampai terlihat dari bumi. Venus memantulkan lebih dari 75% cahaya yang berasal dari matahari. Lapisan awan reflektif ini ada berkat kabut tetesan asam sulfat di atmosfer. Dan tetesan ini berkumpul persis di ketinggian tempat kapal udara mengapung. Untungnya, manusia sudah punya cara untuk mengatasi masalah keasaman. Beberapa bahan, misalnya teflon dan beberapa jenis plastik, memiliki ketahanan asam yang luar biasa. Bahan ini bisa melindungi bagian luar kapal udara.
Jadi, katakanlah kamu perlu mengerjakan platform di luar. Maka, kamu dapat melakukannya hanya dengan mengenakan baju anti bahan kimia berbahaya dan membawa pasokan udara yang diperlukan. Kedengarannya seru ya? Ya, menurutku juga tidak. Hotline NASA terus-terusan berdering. Operator pusat informasi di lembaga itu jadi stres bukan kepalang. Mereka kewalahan menjawab telepon. Semua pesan yang masuk juga berisi hal yang sama. Ada objek benderang di permukaan bulan. Rupanya, malam itu, ratusan hingga ribuan astronom amatir tengah mengamati bulan. Tiba-tiba, muncul cahaya terang yang berpendar di permukaannya. Seolah-olah bulan telah disinari lampu sorot super kuat. Para ilmuwan segera mencari tahu penjelasan dari fenomena ini. Awalnya mereka ngira kalau cahaya itu berasal dari pesawat yang melintas. Tapi nggak akan mungkin juga kan bisa dilihat oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia. Waktunya juga bersamaan. Palingan itu cuma satelit Starlink sih. Menurut teori, salah satu dari objek ini kemungkinan lagi iseng bikin para astronom amatir penasaran, sehingga mereka akan ngira kalau cahaya kecil ini sebagai kilatan cahaya bulan. Tapi sekali lagi, kalau memang fenomena ini disebabkan oleh satelit, cahayanya nggak akan diam, tapi bergerak-gerak. Saat sejumlah ilmuwan terus menguak misteri ini, sebagian lainnya mulai meneliti secara lebih mendalam. Mereka telah membuat teleskop baru di utara Seville, Spanyol. Kondisi alam di sana lumayan pas untuk mengamati bulan. Teleskop ini punya dua kamera kontrol jarak jauh yang dikendalikan dari kampus di Jerman. Saat menangkap fenomena tak biasa di permukaan bulan, kedua kamera akan langsung memperbesar citra yang terlihat. Tapi, teleskop ini perlu dipasangi kecerdasan buatan tingkat tinggi agar kameranya bisa membedakan fenomena misterius bulan dengan cahaya pesawat terbang, satelit, atau meteorit kecil yang baru saja memasuki atmosfer bumi. Saat teleskop menjalankan misinya, kita sudah punya teori yang bisa menjelaskan alasan dibalik munculnya kilatan tersebut. Bulan bisa mempengaruhi pasang surut air laut dan samudra di bumi dengan gravitasinya. Bumi juga punya kemampuan yang sama, tapi bedanya gaya yang terlepas bisa sampai 32,5 kali lebih kuat. Saat bulan mengorbit bumi, posisi keduanya bisa sangat berdekatan. Di titik inilah gaya interaksinya paling kuat. Makanya, gaya pasang surut bisa memicu retakan di permukaan bulan dan akibatnya bulan akan melepaskan gas dari bawah permukaannya. Semburan gas kuat akan mengangkat debu bulan, dan cahaya yang terlihat terang dari teleskop astronom sebetulnya hanyalah kabut debu bulat yang bisa memantulkan cahaya matahari. Dari kejauhan, memang terlihat mirip kilat. Saat debunya naik, seolah-olah ada ledakan kecil, dan kilat ini berangsur-angsur pudar saat debu mulai diam. Hal ini memang selalu muncul di permukaan bulan kok, dan sering disebut sebagai fenomena bulan sementara. Selain fenomena ini, banyak juga loh hal unik dan misterius lain yang telah terjadi. Pada tahun 1178, 5 biarawan mengaku telah melihat bulan sabit mulai terbelah menjadi dua, tepatnya di bagian atasnya. Kemudian, kobaran dan bunga api mulai menyala dari bekas retakan, seolah ada naga yang sedang menyemburkan api. Setelah itu, bulan mulai bergerak-gerak dan kembali ke kondisi semula. Fenomena ini telah berulang sampai lebih dari 10 kali. Bentuk apinya juga bervariasi. Setelah fenomena nyeremin ini berakhir, warna bulan menjadi hitam. Baru pada abad ke-20, para ilmuwan mulai mencari tahu jawabannya. Mereka berteori, saat itu ada asteroid besar yang menabrak bulan. Akibatnya, permukaan bulan jadi berlubang dan terbentuk kawah Giordano Bruno selebar 15 kali jembatan Brooklyn. Jutaan ton serpihan asteroid juga menabrak bumi, sehingga terlihat seperti hujan meteor yang sangat lebat. Pastinya, angkasa pada saat itu menjadi sangat benderang. Tapi sayangnya, peristiwa ini nggak secara resmi ada dalam catatan sejarah. Fenomena yang teramati oleh para biksu ini terkesan meragukan ya. Mungkin mereka memang melihat asteroid jatuh, hanya saja jatuhnya di bumi. Kemudian mereka menganggapnya sebagai cahaya menakutkan yang terlihat dari bulan. Atau bisa juga mereka cuma melihat bayangan sih. Yang jelas, nggak ada saksi yang bisa mengonfirmasi kejadian ini. Fenomena unik lainnya berupa pendaran cahaya biru dan merah pada bulan. Cahaya ini bisa dilihat saat bulan sabit dan seringnya terjadi di kawah Aristarchus. Ada kedipan cahaya yang berlangsung sangat cepat, mirip-mirip seperti kilat. Sebetulnya sih bukan kilat, tapi listrik. Peristiwa ini juga disebabkan oleh gaya pasang surut. Jadi, gaya pasang surut telah membuat tekanan mekaniknya terakumulasi di bebatuan bulan, sehingga menghasilkan medan listrik, lalu menciptakan kilatan biru yang memukau banyak astronom amatir.
Di bulan juga ada ledakan bintang. Peristiwa ini bisa disebabkan oleh meteorit yang jatuh ke permukaannya. Karena bulan nggak punya atmosfer, asteroid yang jatuh nggak bisa terbakar. Padahal bobotnya sangat berat dan lesatannya sangat cepat. Nah, saat objek luar angkasa ini menabrak bulan, terjadilah ledakan. Dari bumi, kita melihatnya sebagai ledakan bintang. Malahan, pada tanggal 13 Mei 1972, terjadi tumbukan meteorit setara dengan ledakan 1000 ton TNT di dekat tempat Apollo 14 mendarat. Kalau manusia hidup jauh lebih awal, kita mungkin telah menyaksikan kilatan terang yang terus-terusan muncul di permukaan bulan. Semua kawahnya terbentuk oleh hantaman meteor serupa. Udah kayak kembang api yang menyala bertahun-tahun lalu kan? Sebagian meteorit juga bermanfaat karena mengandung air. Ya, di bulan memang ada air. NASA mengonfirmasi fakta ini setelah melakukan studi dengan teleskop SOFIA. Teleskop ini dipasang di pesawat terbang yang kemudian bisa mengamati bagian atas atmosfer bumi. Pada ketinggian segitu, udara kering bisa bikin detail kecil terlihat jelas. Kemungkinan air tersebut berada di kawah kutub bulan. Area ini memang nggak disinari cahaya, dan menurut perkiraan, air di sana diselimuti oleh es. Tapi SOFIA juga mendeteksi kalau sebagian air terpapar oleh cahaya matahari. Wujudnya memang cuma berupa molekul H2O di lapisan debu. Tapi penemuan ini nggak bisa dianggap remeh. Kalau semua airnya terkumpul, jumlahnya memang nggak seberapa. Kandungan air di gurun Sahara saja sekitar 100 kali lebih banyak. Fenomena yang jauh lebih unik juga sedang terjadi loh. Ternyata bulan bisa karatan, sama seperti logam yang sudah usang. Agar muncul karat diperlukan zat besi, air, dan oksigen. Tanah di bulan juga punya zat besi plus air. Tapi gimana dengan kandungan oksigennya ya? Bulan kan nggak punya atmosfer, dan di sana kita nggak bisa bernafas tanpa alat bantu. Tapi rupanya masih ada oksigen juga. Angin surya telah membawanya. Angin dari bintang induk kita ini bergerak dengan kecepatan super ngebut, lalu mengikis oksigen dari atmosfer atas bumi dan membawanya lebih jauh menembus ruang angkasa. Akhirnya, angin bermolekul oksigen ini mencapai bulan. Tada! Semua bahan terbentuknya korosi sudah tersedia, dan biji besi di permukaan bulan mulai berwarna kemerahan. Kalau proses ini terus berlangsung, bulan kita akan terlihat seperti Mars. Warnanya akan jadi oranye kemerahan. Warna khas ini berasal dari proses korosi sejak ribuan tahun lalu, saat Mars masih punya sungai dan laut berisi air serta atmosfer yang mengandung oksigen. Objek aneh lainnya yang bisa dilihat di bulan berupa jejak aktivitas manusia. Antara tahun 1969 dan 1972 ada 12 benda yang berasal dari program Apollo. Secara keseluruhan, ada 6 lokasi pendaratan, dan disitulah para astronot meninggalkan banyak barang. Selain beberapa satelit dan pesawat ruang angkasa yang jatuh atau mendarat di bulan, ada rover, sejumlah bendera Amerika Serikat, foto keluarga milik salah satu astronot, dan 3 bola golf. 2 orang pertama yang berada di bulan meninggalkan setumpuk barang. Sebelum kembali ke bumi, mereka membawa banyak contoh tanah dan bebatuan, dan untuk membawanya, mereka harus menyingkirkan semua barang yang tidak diperlukan di modul lunar, kamera TV, alat pengumpul sampel, peralatan sains, bahkan sandaran tangan dari kursi. Para astronot berdiri di luar modul lunar selama 8 menit penuh untuk membuang segunung barang yang tidak diperlukan. Kalau kamu mengumpulkan dan menimbang semua barang ini, beratnya bisa mencapai 199 ton, setara dengan berat 3 lapis tank baja atau 3 pesawat penumpang besar. Aneh tapi nyata. Teleskop Antariksa James Webb atau JWST ibarat paparazi antar galaksi yang paling hebat. Teleskop ini memotret beberapa selebritas paling terkenal di alam semesta. Bintang, galaksi, eksoplanet, apapun namanya, teleskop antariksa James Webb akan memotretnya. Jadi, kalau kamu penggemar selebritas kosmik, ayo kita lihat foto-foto bertabur bintang terbaik ini. Nebula Carina. Foto nebula yang diberi nama Carina ini dipublikasikan pada tanggal 12 Juli. JWST memotret pemandangan indah nebula yang terletak sekitar 7.500 tahun cahaya dari bumi. Dijuluki tebing kosmik, nebula ini merupakan sarang bintang-bintang muda yang sebagian diantaranya beberapa kali lebih besar dari matahari. Nebula Carina adalah pemandangan langit yang terletak di rasi bintang Carina bagian selatan. Nebula ini sangat besar, kira-kira lebarnya 260 tahun cahaya.
Bintang-bintang masif di dalam nebula ini sangat terang dan panas, sehingga menciptakan awan gas dan debu yang bercahaya di sekelilingnya. Nebula Carina juga terdiri dari awan gas dan debu yang berputar-putar, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Gas ini menciut karena beratnya sendiri, menjadi lebih panas dan lebih padat, dan semua ini akhirnya berujung pada pembentukan bintang-bintang baru. Akan tetapi, nebula Carina bukan hanya tempat pembentukan bintang yang tenang. Ini merupakan tempat terjadinya beberapa peristiwa paling destruktif di alam semesta yang menciptakan gelombang kejut masif yang melenyapkan semua yang dilaluinya. Sangat kacau dan keren. Quintet Stephan. Foto ini juga diunggah pada tanggal 12 Juli. Quintet Stephan adalah kelompok visual 5 galaksi yang berada pada jarak yang sangat jauh dari kita, yaitu sekitar 290 juta tahun cahaya di rasi bintang Pegasus. Ini seperti reuni keluarga kosmik. Semua galaksi ini berhubungan dengan satu sama lain dan saling berinteraksi dengan cara yang menarik. Mereka saling tarik-menarik dengan gravitasi mereka dan terus-menerus bertukar gas dan debu. Interaksi ini menyebabkan beberapa galaksi bertabrakan dan menyatu yang bisa menghasilkan berbagai macam efek keren, seperti ledakan pembentukan bintang dan supernova. Berkat JWST, kita bisa melihat gelombang kejut, ekor pasang surut, dan detail menakjubkan lainnya dari galaksi-galaksi ini. Interaksi antar galaksi-galaksi tersebut menciptakan pemandangan menakjubkan yang bisa kita lihat di foto ini. Jupiter. Inilah teman lama kita, si raksasa tua. Foto ini dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 22 Agustus. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dan dikenal memiliki banyak bulan serta awan indah yang berputar-putar. Planet ini juga memiliki sistem cincin seperti halnya Saturnus yang terdiri dari partikel-partikel kecil debu yang mengitari planet ini. Cincin-cincin ini jauh lebih kecil dan tidak terlalu terlihat dibanding cincin Saturnus, tapi masih cukup indah. Jupiter juga memiliki aurora yang merupakan pertunjukan cahaya berwarna-warni di atmosfer planet ini. Aurora ini disebabkan oleh partikel bermuatan dari angin matahari yang berinteraksi dengan medan magnet Jupiter. Sama seperti di bumi, aurora bisa dilihat di dekat kutub-kutub planet. Tapi, aurora ini jauh lebih terang dan lebih kuat daripada aurora bumi. Kita bahkan bisa melihat pertunjukan cahaya yang luar biasa ini dari luar angkasa. Dan sekarang kita akhirnya bisa memotret pemandangan memukau ini. Foto JWST memperlihatkan aurora Jupiter, cincin-cincinnya, dan bahkan 2 bulannya, yaitu Amalthea dan Adrastea. Sungguh menakjubkan betapa terang dan jernihnya kedua bulan tersebut dalam foto ini. Galaksi Cartwheel. NASA merilis foto ini pada tanggal 2 Agustus. Foto ini memperlihatkan galaksi Cartwheel dan teman-temannya. Galaksi Cartwheel mendapatkan namanya dari bentuknya. Bentuknya memang seperti roda gerobak, bukan? Galaksi ini merupakan kumpulan bintang, gas, dan debu raksasa yang berputar-putar yang terletak di kedalaman ruang angkasa. Bentuknya seperti kincir dengan lengan-lengan spiral yang panjang. Lengan-lengan ini disatukan oleh gravitasi di bagian tengah yang merupakan rumah bagi lubang hitam supermasif. Tapi galaksi Cartwheel sedikit berbeda dengan galaksi-galaksi spiral lainnya. Galaksi ini terbentuk ketika galaksi yang lebih kecil bertabrakan dengan galaksi yang lebih besar, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan gas dan debu. Kita harus mengunjungi galaksi ini suatu hari nanti. Pasti akan jadi perjalanan yang seru. Galaksi spiral M74. Ini dia galaksi spiral lainnya. NASA merilis foto ini pada tanggal 22 Juli. JWST harus mencari celah di antara lapisan debu dan gas tebal untuk bisa melihat gugus bintang yang indah ini. M74 termasuk dalam kelas khusus galaksi spiral yang dikenal sebagai galaksi berdesain agung. Artinya, lengan-lengan spiralnya terlihat jelas dan tampak menonjol. Berbagai hal menakjubkan terjadi di dalam galaksi spiral. Supernova, bintang-bintang yang dilahirkan di dalam awan gas dan debu, dan banyak keajaiban kosmik lainnya. Gas dan debu bercahaya, bintang-bintang terang, dan pola lengan spiral yang berputar-putar menjadikan galaksi spiral sebagai salah satu objek terindah di alam semesta. Kita bisa melihatnya dengan jelas pada foto M74. Nebula Tarantula.
Foto nebula yang diberi nama menyeramkan Tarantula ini dipublikasikan pada tanggal 6 September. Foto ini mencakup area sepanjang 340 tahun cahaya, jarak yang sangat jauh. Berkat foto ini, para astronom berhasil menemukan bintang-bintang muda yang sebelumnya diselimuti debu. Nebula Tarantula terletak 160.000 tahun cahaya jauhnya dari kita, di awan Magellan Besar. Ini merupakan area pembentukan bintang terbesar dan paling terang di grup lokal, yaitu galaksi-galaksi yang berada paling dekat dengan Bima Sakti. Penamaannya diambil dari bentuknya yang mirip kaki tarantula besar. Wilayah ini sangat luas, lebarnya sekitar 1000 tahun cahaya, dan merupakan rumah bagi bintang-bintang yang paling masif dan bercahaya di alam semesta. Salah satu alasan kenapa nebula Tarantula menarik bagi para ilmuwan adalah komposisinya. Komposisinya mirip dengan daerah bintang-bintang di Cosmic Noon, yaitu kondisi alam semesta kita saat masih berusia beberapa miliar tahun. Pada saat itu, pembentukan bintang berada pada puncaknya. Berkat teleskop Webb, kita bisa mempelajari galaksi ini dengan lebih baik dan mengetahui seperti apa alam semesta kita saat berada di puncaknya. Cincin Neptunus. Foto ini dipublikasikan pada tanggal 21 September 2022. Dalam foto ini kita bahkan bisa melihat 6 bulan kecil di dekat Neptunus dengan Triton yang bersinar terang di sudut kiri atas. Kalian tidak mengira itu matahari, bukan? Dan ya, Neptunus juga memiliki cincin. Cincin ini seperti aksesori kosmik terbaik karena menambah sentuhan kemewahan dan gaya pada planet ini. Tapi tidak seperti perhiasan duniawi lainnya. Cincin-cincin ini terbuat dari partikel-partikel kecil debu, bukan berlian atau emas. Ada 5 cincin yang diketahui mengelilingi Neptunus, yaitu cincin Gale, Leverrier, Le Sol, Arago, dan Adams. Para ilmuwan menduga cincin-cincin ini masih relatif muda, jauh lebih muda dari tata surya, dan jauh lebih muda dari misalnya cincin Uranus. Cincin-cincin ini mungkin terbentuk saat salah satu bulan terdalam Neptunus berada terlalu dekat dengan planet ini dan terkoyak oleh gravitasi. Kita belum pernah melihat cincin Neptunus seterang ini sejak Voyager 2 melintasinya pada tahun 1989. Jadi, ini kesempatan bagus untuk melihat cincin-cincin ini lebih dekat. Pilar-pilar penciptaan. Foto ini diterbitkan pada tanggal 19 Oktober. Pilar-pilar penciptaan menjadi terkenal berkat teleskop Hubble, tapi foto ini sangat tajam dan jauh lebih detail. Pilar-pilar yang berada di nebula elang ini memiliki tinggi sekitar 5 tahun cahaya, yang berarti amat sangat panjang. Dan mereka tampak seperti formasi batuan yang megah, hanya saja jauh lebih transparan. Seperti layaknya latar film Hollywood, tempat ini penuh dengan aksi dan efek khusus. Ini merupakan tempat terjadinya proses-proses paling dramatis di alam semesta. Gas dan debu menciut karena gravitasinya sendiri, membentuk gumpalan-gumpalan yang pada akhirnya akan menjadi bintang. Tempat ini penuh dengan radiasi yang kuat, semburan partikel berenergi tinggi, dan supernova, seperti versi kosmik dari Survivor. Dan kalau itu belum cukup menyeramkan, berikut foto lain yang dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 19 Oktober. Mereka membagikan tepat sebelum Halloween. Di sini, pilar-pilar itu tampak seperti tangan yang sedang menggapai sesuatu. Nah, semua foto ini memberi kita pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Foto-foto ini mengingatkan kita akan kompleksitas alam semesta yang luar biasa dan hal-hal menakjubkan yang terjadi bahkan di sudut-sudut tergelap dan terpencil dari kosmos. Mari berharap teleskop James Webb akan terus memukau kita di masa depan. Sudah lebih dari 1 tahun sejak teleskop James Webb yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya diluncurkan. Dan dalam waktu yang relatif singkat tersebut, peralatan yang sangat modern dan paling kuat dalam sejarah ini telah membuat banyak penemuan. Dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh teleskop lain. Tujuan utama dari peralatan yang luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang yang muncul di alam semesta awal. Sebagai contoh, lihatlah tempat pembibitan bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu area di ruang angkasa di mana bintang-bintang baru dilahirkan.
NASA telah membagikan foto dari James Webb yang menunjukkan daerah pembentukan bintang kecil. Jika kamu mengamati foto ini dengan seksama, kamu akan melihat semburan yang keluar dari bintang-bintang yang masih bayi. Di sekelilingnya awan debu kosmik yang berwarna-warni bertabrakan satu sama lain. Pemandangannya sangat memukau. Debu merah terdiri dari molekul hidrogen. Kamu juga bisa melihat kalau beberapa bintang memiliki bayangan seperti bayangan yang mengisyaratkan terbentuknya planet-planet. Sekilas foto tersebut tampak kacau, tapi para astronom menyatakan kalau tempat ini merupakan tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang dibanding tempat lainnya. Banyak bintang muda di sana yang ukurannya mirip dengan matahari atau sedikit lebih kecil. Foto itu sendiri diambil dengan bantuan kamera inframerah dekat, NIRCam, milik Webb. Kamera ini merupakan kamera utama observatorium yang memotret alam semesta dalam dua rentang inframerah yang berbeda. Penemuan menakjubkan lainnya yang berhasil ditemukan oleh teleskop Webb adalah molekul asap di galaksi jauh. Ini adalah pertama kalinya molekul seperti itu ditemukan begitu jauh dari planet kita. Galaksi yang dimaksud berada pada jarak 12,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut kemungkinan besar terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Meskipun jarak antara galaksi dan planet kita sangat jauh, para ilmuwan berhasil mendeteksi senyawa kimia yang ditemukan dalam jelaga atau asap. Dan ini merupakan hal yang cukup besar karena telah mendorong rekor untuk mendeteksi molekul yang serupa dan kompleks mundur sekitar 1 miliar tahun. Penelitian ini juga telah mengukuhkan kehebatan peralatan ruang angkasa yang paling keren sepanjang masa. Spektrometer ini berhasil membuat penemuan ini meskipun spektrometer yang diperlukan untuk pengukuran tidak bekerja secara maksimal setelah mengalami degradasi yang tiba-tiba dan mengejutkan. Teleskop James Webb juga telah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Pada awal tahun 2023, teleskop ini menemukan eksoplanet pertamanya, LHS-47b. Planet ini berada pada jarak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Menurut NASA, saat ini James Webb adalah satu-satunya teleskop yang beroperasi yang mampu mengkategorikan atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Tim peneliti di balik penemuan ini percaya bahwa hasil tersebut menggarisbawahi ketepatan teleskop itu. Mereka berharap teleskop ini bisa membantu kita menemukan lebih banyak lagi eksoplanet batuan yang mungkin bisa kita jadikan tempat tinggal di masa depan. Meskipun pada pandangan pertama, alam semesta terlihat kosong, sebenarnya alam semesta adalah tempat yang sangat sibuk, dan Webb memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melihat segala macam peristiwa kosmik yang terjadi di sana. Lihat saja foto WR124 ini, bintang ini berada di puncak kehancurannya yang sangat dahsyat. Dalam foto tersebut, bintang akan mengalami supernova. Supernova terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar dan meledak di akhir siklus hidupnya, melepaskan awan debu dan gas panas ke angkasa. Bintang yang dipotret oleh teleskop Webb sedang berada pada tahap Wolf-Rayet dalam kehidupannya. Itu adalah periode ketika bintang meluruhkan lapisan terluarnya sebelum menjadi supernova. Benda menakjubkan berikutnya yang ditemukan oleh James Webb adalah hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh. Dunia aneh ini, VHS1256b, sebenarnya merupakan katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Planet ini memancarkan cahaya dan cukup panas, tapi masanya tidak cukup untuk melebur hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang-bintang besar. Benda-benda angkasa semacam ini sebenarnya tidak berwarna coklat. Benda-benda ini muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkannya, dan bagi kita, cahaya itu tampak berwarna oranye gelap atau magenta. Katai coklat yang ditemukan oleh teleskop Webb ini ukurannya hampir 20 kali lipat ukuran Jupiter. Planet ini mengitari dua bintang katai merah, dan untuk menyelesaikan satu kali orbit, planet ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Para astronom pertama kali mengetahui keberadaan eksoplanet yang tidak biasa ini pada tahun 2016. Tapi pada saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai katai coklat.
dan karena itu mereka tidak bisa menjelaskan cahaya kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka tahu asal-usul objek tersebut. Kembali lagi ke awan-awan itu. Seperti yang diketahui, awan di bumi terbuat dari uap air, tapi yang ada di Katay Coklat berbeda. Awan di Katay Coklat tampaknya terbuat dari pasir. Kelihatannya seperti pasir yang bagus dari bumi, tapi sebenarnya bukan. Awan-awan itu terbuat dari partikel-partikel silikat yang sangat kecil. Penemuan terbaru lainnya melibatkan beberapa galaksi besar yang diyakini para ilmuwan lahir tidak lama setelah Big Bang. Galaksi-galaksi itu seharusnya tidak ada di sana dan tidak ada yang menyangka akan menemukannya. Tapi teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Galaksi-galaksi ini yang bermassa sebesar Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Para astronom telah menganalisis cahaya yang datang dari mereka dan memperkirakan usia mereka 5-700 juta tahun setelah Big Bang. Artinya, bintang-bintang itu terbentuk ketika alam semesta kita masih sangat muda, nyaris seperti bayi. Yang paling aneh dari galaksi-galaksi tersebut adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang ada di sana. Data yang diterima teleskop tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi di masa-masa awal pembentukannya. Data yang diterima juga tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan Hubble sebelumnya. Dan di sini, James Webb telah memotret sebuah daerah yang jauh di luar angkasa dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ruang angkasa ini dikenal sebagai gugus Pandora. Dalam foto ini, kamu bisa melihat 3 gugus galaksi yang sangat besar, berkumpul dan membentuk sebuah mega gugus. Gabungan massa gugus-gugus ini bertindak sebagai lensa gravitasi yang kuat. Dan berkat efek pembesaran alami ini, para ilmuwan bisa melihat galaksi-galaksi lain di area tersebut. Para astronom menyatakan bahwa foto terbaru gugus Pandora lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah mereka lihat. James Webb juga berhasil menemukan ribuan bintang muda yang belum pernah dilihat sebelumnya di nebula Tarantula. Formasi ruang angkasa ini mendapatkan julukannya karena penampakan filamen-filamen berdebu yang terlihat pada foto-foto sebelumnya. Nebula Tarantula merupakan area pembentuk bintang terbesar di grup lokal yang meliputi galaksi-galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti. Foto-foto yang dihasilkan teleskop Webb telah membantu menjelaskan komposisi nebula Tarantula. Teleskop ini juga mendeteksi protobintang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom menduga kalau protobintang ini pada akhirnya akan terbentuk dan membentuk nebula. Di antara penemuan-penemuan lain yang dibuat oleh teleskop James Webb, kamu bisa melihat kelahiran 50 bintang jauh. Beberapa di antaranya menggerakkan piringan protoplanet yang kelak akan membentuk tata surya yang jaraknya beberapa tahun cahaya dari tata surya kita. Ini satu lagi foto dari James Webb. Kamu bisa melihat lubang hitam supermasif yang massanya 9 miliar massa matahari. Lubang hitam ini sangat besar dan purba, sehingga para ilmuwan masih kesulitan untuk menjelaskan keberadaannya. Para astronom juga menemukan cincin debu, batuan, dan gas yang jauh mengandung bahan kimia yang disebut kation metil. Kation ini dikenal sebagai bahan penyusun molekul kehidupan dan merupakan bahan penyusun sebagian besar materi organik di planet kita. James Webb membantu para peneliti melihat badai pasir yang dahsyat di planet yang jaraknya 235 triliun kilometer. Para astronom sangat senang menemukan peti harta karun berisi partikel-partikel pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang lihat ini, apakah kamu mengenali gambar ini? Itulah yang disebut pilar-pilar penciptaan. Tapi, foto baru ini menunjukkan betapa bertaburnya bintang di area berdebu itu. Kamu bisa membandingkan foto baru ini dengan foto yang diambil Hubble pada tahun 2014. Ini adalah bukti kemajuan ilmiah yang menakjubkan. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan 2 terobosan tentang alam semesta. Berkat teknologi-teknologi baru, kita bisa melihat jauh ke masa lalu dan menemukan sesuatu yang bisa mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Apa saja penemuan-penemuan itu dan apa artinya bagi kita?
Yuk kita cari tahu. Baru-baru ini kita mendapatkan foto berwarna pertama dari teleskop luar angkasa James Webb. Ini merupakan foto menakjubkan yang mengabadikan ribuan galaksi purba. Cahaya tertua yang berhasil didokumentasikan dalam sejarah alam semesta ini berasal dari 13 miliar tahun yang lalu. Itu hanya 600 juta tahun setelah dentuman besar. Kita seperti melihat sekilas album bayi alam semesta. Tapi itu baru permulaan. Para astronom berharap bisa melihat galaksi-galaksi kecil yang baru terbentuk, tapi yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Sangat mudah, sangat masif, dan semua itu hanya dari sebuah titik merah yang sangat kecil. Penulis utama penelitian ini, Ivo Labe, sedang bekerja di depan komputer seperti biasa dan tiba-tiba mendapatkan 2 angka. Usia 13,1 miliar tahun, berat 100 miliar bintang. Saat menyadari artinya, dia hampir menyemburkan kopinya. Tapi titik merah itu baru permulaan. Keesokan harinya mereka menemukan 5 galaksi lain yang serupa. Ternyata ke-6 galaksi masif ini seumuran dengan Bima Sakti. Seluruh tim peneliti sangat tidak percaya. Mereka bilang, apa? Galaksi-galaksi itu nggak mungkin terbentuk sedini itu. Apa kita melakukan kesalahan? Tapi tidak. Teleskop luar angkasa James Webb si keren baru di antariksa punya kemampuan yang luar biasa. Teleskop ini bisa melihat menembus awan debu dengan pengamatan inframerahnya dan menemukan galaksi-galaksi yang sebelumnya tidak terlihat. Minggir dulu Hubble, ada pengamat bintang baru di sini. Tapi kenapa penemuan ini begitu menghebohkan? Karena penemuan ini memengaruhi pemahaman kita tentang bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Yuk kita coba jelaskan. Dahulu kala, tepatnya 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta kita lahir. Alam semesta ini santai sejenak, lalu mulai membentuk galaksi-galaksi pertama. Galaksi-galaksi ini penuh dengan gas dan debu. Lama-kelamaan gas dan debu itu berubah menjadi bintang-bintang. Ada galaksi yang lebih besar dan memiliki lebih banyak bintang. Ada pula yang lebih ringan dan nyaris tanpa bintang sama sekali. Bagaimanapun semua galaksi itu bertumbuh secara bertahap. Bintang-bintang di dalamnya terlahir secara perlahan dan mulus. Begitulah menurut model yang ada saat ini. Tapi hasil pengamatan terbaru dari teleskop luar angkasa James Webb menunjukkan hal yang tak terduga. Sepertinya saat alam semesta masih baru terbentuk, sudah ada banyak sekali bintang di galaksi-galaksi. Lebih banyak dari yang kita duga. Kalau memang demikian, berarti galaksi-galaksi ini seperti halnya orang-orang yang haus pencapaian di alam semesta. Mereka melewatkan fase pertumbuhan awal dan bertahap untuk langsung menjadi penggebrak alam semesta. Menurut model kosmologi kita saat ini, galaksi-galaksi tersebut seharusnya tidak ada, tapi nyatanya ada. Jadi sepertinya setelah terjadi dentuman besar, bintang-bintang terbentuk lebih cepat dari yang kita duga. Ini cukup aneh, artinya ada sesuatu yang terlewatkan dalam pemahaman kita tentang pembentukan galaksi. Seperti yang kalian lihat, penggebrak alam semesta ini benar-benar sesuai dengan namanya dan menyebabkan potensi konsensus total di antara para ilmuwan. Alam semesta seolah berkata, "Hei, aku akan mengobrak-ngabrik model kosmologi." Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan dulu ya. Ada banyak teori yang bisa menjelaskan penemuan-penemuan membingungkan ini tanpa merusak model standar. Sebagai contoh, mungkin cahaya yang kita lihat sama sekali bukan berasal dari bintang, melainkan dari disk of doom yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam supermasif. Monster kosmik yang sangat besar ini bisa melahap materi dan memuntahkan pertunjukan cahaya memukau. Dan teleskop James Webb yang canggih berhasil menangkap piringan akresi yang penuh teka-teki ini dengan sangat jelas. Atau bisa juga galaksi-galaksi itu sedang bermain petak umpet dengan kita. Mungkin masih ada cerita lain yang belum kita ketahui. Alam semesta ini sangat luas dan misterius, dan kita baru saja mulai menjelajahi permukaannya. Wow, kita harus pelan-pelan di sini. Sebelum menjelaskan semua ini,
kita perlu memastikan apakah galaksi-galaksi purba itu memang setua itu. Meskipun jika galaksi-galaksi itu sebenarnya hanya lubang hitam supermasif, itu tetap menunjukkan perubahan yang mencengangkan. Kita harus menunggu sekitar 1 tahun untuk mengetahuinya. Satu hal yang pasti, teleskop luar angkasa James Webb telah memberi kita pelajaran berharga, yaitu kita harus siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Dan ini baru awal dari hal yang tak terduga. Tim Evola B bukan satu-satunya yang membuat terobosan besar. Ada juga tim yang menyatakan telah membuka rahasia masa lalu alam semesta, dan itu layak mendapatkan 2 hadiah Nobel. Minggir dulu deh teleskop luar angkasa James Webb, karena penemuan ini berasal dari antena yang lebih kecil dari kulkas dan harganya kurang dari $5 juta. Ini bisa disebut berburu barang murah di luar angkasa. Para astronom menangkap sinyal yang memberi beberapa kejutan. Sinyal itu datang dari bintang-bintang paling awal di alam semesta kita pada saat baru mulai bersinar. Ayo kita sapa lagi nenek moyang kita di angkasa. Nah, sinyal ini cukup aneh nih. Suhunya sangat rendah dan ada gelombang yang membuat para astronom bingung. Apa yang menyebabkan semua ini? Oke, ada sebuah teori. Materi gelap mungkin ikut terlibat, dan jika benar demikian, berarti kita sedang berada di ambang penemuan besar. Bayangin kamu melihat langit malam yang penuh bintang, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat di sana. Itu layaknya jubah gaib yang menutupi seluruh alam semesta. Para ilmuwan menyebut benda misterius ini materi gelap. Materi gelap layaknya hantu di dunia kita karena tidak memancarkan, menyerap maupun memantulkan cahaya. Kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop ataupun mata telanjang, itulah sebabnya disebut materi gelap. Tapi kalau tidak bisa dideteksi dengan cara apapun, bagaimana kita bisa tahu itu ada? Tentu dari tarikan gravitasinya. Suatu hari, kita menyadari pemahaman kita tentang pembentukan galaksi ternyata salah. Menurut perhitungan kita, galaksi-galaksi itu seharusnya masih berupa gas yang tidak beraturan. Tapi ada sesuatu yang menyatukannya, mengubahnya menjadi spiral. Seperti semacam lem yang tak kasat mata, lalu kita berpikir, mungkinkah penyatu yang tak terlihat ini benar-benar ada? Seandainya bulan tidak terlihat, kita akan tetap menduga bulan ada karena gravitasinya memengaruhi pasang surut air laut di bumi. Demikian pula dengan materi gelap, gravitasinya memengaruhi pergerakan galaksi serta benda-benda kosmik lainnya. Bahkan, materi gelap menyusun sebagian besar alam semesta, yakni sekitar 27%-nya. Selain itu, materi normal yang bisa kita lihat seperti bintang, planet, dan galaksi hanya membentuk sekitar 5% alam semesta. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat materi gelap, keberadaannya di alam semesta lebih banyak daripada materi yang bisa kita lihat. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu apakah materi gelap itu ada dan terbentuk dari apa. Beberapa teori menyatakan materi gelap terdiri dari partikel-partikel eksotis yang berbeda dengan yang biasa kita jumpai. Sebagian yang lain berpikir materi gelap itu mungkin semacam bentuk materi aneh yang belum ditemukan dan sama sekali tidak berinteraksi dengan cahaya. Bagaimanapun ini adalah misteri yang menarik, dan jika kita berhasil mengonfirmasi keberadaan materi gelap, pemahaman kita tentang dunia akan berubah selamanya. Jadi sekarang kamu bisa memahami kenapa antusiasme komunitas ilmiah begitu terasa. Jika penemuan ini terbukti, maka kita akan mendapatkan bukti nyata pertama tentang keberadaan materi gelap. Penemuan ini mungkin lebih penting daripada dentuman besar itu sendiri, karena seperti kata para astronom, kita terbentuk dari materi bintang sehingga bisa melihat sekilas asal-usul kita. Tapi tentu saja kita masih harus menunggu dan meneliti semua ini dengan lebih detail. Dalam sains kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan, dan sementara para ilmuwan mempelajari hal ini, kita akan terus menunggu sampai ada penemuan besar berikutnya. Alam semesta tidak pernah berhenti membuat kita takjub dengan keajaibannya. Siapa sangka sebuah antena kecil sederhana bisa membuka rahasia kosmik semacam ini? Hal ini menunjukkan bahwa di antariksa yang luas, penemuan terkecil sekalipun bisa memberi dampak yang sangat besar.
Teruslah menatap langit dan siapa tahu ada kejutan kosmik lain yang menunggu untuk disingkap. Woi, bangun woi. Jangan tidur dulu, dengerin deh. Ada sinyal FM 5 detik yang berasal dari salah satu satelit Jupiter. Kamu langsung meraih ponsel untuk memberitahu rekan-rekanmu. Mereka keheranan saat mencerna informasi darimu dan bergegas menuju ke lab. Selama bertahun-tahun, kamu telah bekerja sebagai ilmuwan di probe Juno yang menjelajahi Jupiter. Tapi baru kali ini kamu bisa mengamati fenomena seunik ini. Ganymede merupakan satelit terbesar Jupiter sekaligus yang terjumbo di seantero tata surya kita. Kalau saja nggak ngorbit Jupiter, statusnya akan berubah menjadi planet. Malahan, ukurannya lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Tapi uniknya, Ganymede punya medan magnet. Umurnya sudah 4,5 miliar tahun, atau kurang lebih setua Jupiter. Untuk mengorbit planetnya, Ganymede perlu waktu selama 7 hari di bumi. Semua rekanmu sudah mengerumuni laboratorium dan gak sabar ingin menyaksikan rekaman sinyal yang berasal dari luar angkasa itu. Mereka juga ikut menerka-nerka, mencoba mencari tahu sumbernya. Sekitar 40% permukaan Ganymede gelap dan diselimuti banyak kawah, tapi 60% sisanya terang. Di situ terdapat formasi geologi yang mungkin disebabkan oleh aktivitas tektonik atau pelepasan air dari bawah permukaannya. Para ilmuwan telah mendeteksi lapisan oksigen tipis yang terperangkap di atmosfer Ganymede. Suhu di sana sangat dingin, yaitu antara minus 110 sampai minus 130 derajat Celcius. Mereka juga masih belum tahu banyak soal aktivitas dan jenis unsur kimia yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, beberapa rekanmu mencoba mensimulasikan kondisi yang sama seperti saat bunyi ini ditransmisikan, lalu menunggu sampai berjam-jam. Tapi hasilnya nihil. Mungkin tadi cuma kebetulan. Kamu langsung menuju sistem kontrol untuk mengaktifkan wahana antariksa Juno. Misi ini bertujuan untuk mengamati gravitasi, medan magnet, atmosfer, dan evolusi Jupiter. Beberapa bukti juga telah menunjukkan kalau satelit terbesar Jupiter ini mengalami evolusi. Di sekitarnya terdapat medan magnet yang sering memicu terjadinya aurora. Gas benderang ini menghiasi kutub utara dan selatan Ganymede. Kalaupun ada tanda-tanda kehidupan, lokasinya kemungkinan besar ada di dasar lautnya yang sangat asin. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengira kalau matahari menjadi komponen utama pembentuk kehidupan. Tapi sekarang kita tahu, jauh di dasar laut juga ada organisme. Bahkan, mereka bisa bertahan hidup meski tanpa sinar matahari. Lautan di bumi menyimpan banyak organisme aneh dengan segala rupa dan bentuknya. Lili laut hidup di kedalaman 3000 meter di bawah laut. Penampilannya memang mirip dengan bunga lili, tapi organisme ini bukan termasuk tumbuhan, melainkan hewan. Jangan salah dulu, bagian tubuh yang mirip batang dan daun ini sebetulnya punya ujung saraf untuk mendeteksi makanan di sekitar. Hiu goblin termasuk hiu teraneh yang ada di dasar laut. Panjang tubuhnya bisa sampai 3,5 meter dan moncongnya kelihatan sangat unik. Ada juga anglerfish. Sungut di kepalanya bisa berpendar untuk menarik mangsa dan mencari jalan di dasar laut yang gelap. Mungkin mirip-mirip kayak senter alami yang nggak perlu baterai baru ya. Senter alami ini cuma ada di kepala anglerfish betina. Hewan laut lain yang berpenampilan nyeleneh, misalnya bluefish. Habitatnya ada di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Tepatnya berada 2.700 meter di bawah permukaan laut. Oke lah, kembali ke misimu tadi sebagai ilmuwan. Meski kamu sudah mewanti-wanti rekanmu untuk tutup mulut soal bunyi aneh tadi, media tetap bisa mengendusnya lalu menjadikannya sebagai topik perbincangan yang hangat. Sejumlah kantor berita mulai menghubungimu untuk melakukan wawancara. Mereka ingin tahu soal terobosanmu untuk membuktikan kalau di luar angkasa sana memang ada kehidupan. Tak lama kemudian, kamu datang ke stasiun berita itu untuk memaparkan hasil penemuanmu. Beribu pasang mata di dalam studio mengamati gerak-gerikmu. Para kru berlarian untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum acaranya dimulai. Make up artismu tinggal merapikan penampilanmu dan si pengarah suara memintamu untuk mengecek lagi mikrofonnya. Para produser duduk di kursi depan. Kemudian lampu terang mulai dinyalakan. Dalam hitungan 3, 2, 1.
si pembawa acara memperkenalkanmu ke para penonton. Kemudian, kamu diminta untuk menjelaskan soal bunyi yang kamu dengar. Lalu, kamu mulai memaparkan soal probe antariksa Juno yang mengitari Jupiter. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lain, si pembawa acara akhirnya memberimu pertanyaan yang paling menggelitik. Mungkin gak sih kalau suara misterius itu berasal dari peradaban lain? Semua penonton seketika terdiam, tapi kamu cuma bisa duduk terpaku karena bingung harus jawab apa. Di dasar laut masih ada kehidupan loh. Meski tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada permukaan laut. Alga yang notabene merupakan makanan bagi para hewan laut nggak termasuk dalam menu pilihan para hewan laut dalam, karena di bawah sana sangat minim cahaya matahari. Banyak penghuni bawah laut harus mengasup sisa makanan yang tenggelam. Suhu dingin dan tekanan kuat juga telah mengubah struktur sel di dalam tubuhnya, membuatnya lebih tahan banting dari ikan pada umumnya. Bakteri punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Penelitian menunjukkan organisme ini mengasup gas dan bahan kimia seperti sulfur dan karbon dioksida, metana, dan hidrogen terlepas saat lempeng tektonik saling bergesekan. Sejumlah bakteri juga mengasup gas tersebut. Tardigrade atau beruang laut termasuk hewan mikroskopis yang bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Habitatnya ada di gunung berapi, gletser beku, dan bahkan di luar angkasa. Nah, bisa jadi di Ganymede juga ada tanda-tanda kehidupan. Saat kamu memaparkan teorimu, para penonton mendengarkan dengan hikmat. Kamu juga menambahkan kalau kamu belum yakin soal asal-muasal suara unik tadi. Bisa jadi itu dihasilkan peradaban lain, atau mungkin cuma fenomena alam biasa. Tapi bukan berarti di dasar lautan Ganymede nggak mungkin ada organisme aneh dan unik. Bisa aja kan kalau di dalamnya juga ada monster legendaris seperti Kraken atau Leviathan. Atau mungkin ada ikan berkepala dua yang bisa berpendar, ikan bertentakel dan bersirip jumbo, kepiting raksasa. Jenis bakterinya juga mungkin sebanyak di bumi. Dan kalaupun ada, tumbuhan di sana kemungkinan sangat kokoh dan bisa menahan suhu sampai 0 mutlak. Hewan yang mendiami satelit Jupiter ini juga mungkin sebesar paus biru atau sekecil plankton. Setelah wawancara, kamu kembali ke lab untuk mengecek rekamanmu lagi. Tapi di tengah perjalanan, ada poster yang menampilkanmu dan tulisan, "Memangnya kita nggak sendirian?" Widih, kamu sudah jadi orang terkenal tuh. Banyak orang mulai memotretmu dan undangan wawancara lain mulai berdatangan. Sejumlah perusahaan majalah Science juga berlomba-lomba untuk menjadikan potretmu sebagai foto sampul majalah mereka. Tiap kali di lab, kamu menunggu-nunggu suara itu muncul lagi. Tapi nihil, kamu juga mulai mengirimkan sinyal dari probe Juno agar bisa berinteraksi dengan sumber suara ini. Tapi semuanya sia-sia. Kamu tertidur lagi di meja kerjamu, tapi tiba-tiba kamu terbangun di tengah malam. Mungkin ada yang sudah kamu lewatkan? Setelah membuat kalkulasi lagi, kamu baru nyadar kalau jawabannya ternyata sudah ada di hadapanmu. Suara itu nggak berasal dari peradaban lain, tapi dari elektron. Tiap planet menghasilkan suaranya sendiri. Nah, suara ini terbentuk saat partikel bermuatan dari angin surya dan magnetosfer planet saling berinteraksi. Fenomena serupa juga terjadi di Ganymede. Elektron di medan magnetnya saling berinteraksi dengan cara yang aneh, kemudian ditangkap oleh probe. Akibatnya, sejumlah frekuensi yang kurang rata makin menguat. Duh, kamu jadi malu sendiri deh. Sebelum fajar menyingsing, kamu segera mengabarkan berita ini ke rekanmu. Agensi yang tadi mewawancaraimu segera bikin pernyataan resmi yang isinya peradaban lain nggak berinteraksi dengan kita. Kamu cuma bisa terduduk di ruang kerjamu sambil menunggu peristiwa yang selanjutnya bakal terjadi. Menurut prediksi, satelit Jupiter lain, Europa, juga bisa menyokong kehidupan. Di dalamnya terdapat inti besi, mantel, dan lautan asin yang volumenya mencapai 2 kali lautan di bumi. Dan sama seperti di Ganymede, lautan Europa berada di bawah kerak es. Para ilmuwan mengklaim kemungkinan Europa juga punya gunung berapi aktif dan sejumlah bakteri tahan banting. Dengan kandungan air, bahan kimia, dan sumber energi spesifik yang cukup, Europa bisa menghasilkan kehidupan. Tapi kemungkinan di sana cuma ada mikroba kecil.